Sahabat pemasyarakatan, setelah kemarin 1 harian kita berjalan, kita touring ke lapas di wilayah Kalimantan Timur, mulai dari Lapas Tenggarong, LPP, Lapas Perempuan Tenggarong, dan juga Rutan Samarinda. Dan hari ini kita berada di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur dan Utara. Kita akan menanyakan beberapa hal, berbincang-bincang dengan Kepala Divisi Pemasyarakatan terkait dengan UPT Pemasyarakatan di Kalimantan Timur Utara, khususnya bagaimana penanganan overcrowding di wilayah ini. Bersama saya Kepala Divisi Pemasyarakatan Kalimantan Timur Utara, Bapak Jumadi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Ya, Bapak, terima kasih sebelumnya kami diberikan kesempatan untuk melihat-lihat, mengajak sahabat pemasyarakatan melihat kondisi beberapa UPT, khususnya lapas dan rutan di wilayah yang Bapak pimpin. Kemarin kami sudah ke Lapas Tenggarong, ke Lapas Perempuan Tenggarong, dan juga Rutan Samarinda. Yang kami ketahui wilayah ini termasuk wilayah yang overcrowding ya Pak? Okay. Terima kasih Mbak Rika dan teman-teman semuanya, tim Humas atas kunjungannya ke UPT PAS yang ada di wilayah Kaltim dan Tara. Memang untuk hunian di UPT PAS wilayah Kaltim Tara ini pada prinsipnya semua sudah overcrowdednya cukup tinggi ya. Tinggi ya Pak? Artinya apa? Dari kapasitas yang 3.500 sekarang hari ini per hari ini diisi 12.703 per hari. 300%-an ya Pak? Iya, jadi sekitar 300%. Yang dulu lapas atau rutan yang isinya di bawah 1.000, rutan di bawah 500, sekarang sebagai contoh aja, rutan Tanah Grogot yang dulu itu isinya 200, 300, sekarang sudah di angka 800. Rutan Samarinda pun di angka 800. Bahkan yang agak kecil, mungkin Mbak sudah lihat di rutan Samarinda, yang kapasitasnya sekitar 350-an, sekarang sudah diisi 1.200. Di Tenggarong juga sedemikian rupa. Akan tetapi ini adalah masalah kita bersama. Kita tidak boleh menyerah dengan alasan overcrowding, tapi kita harus mencari jalan keluar. Nah, jalan keluar yang kita ambil di sini adalah kami selalu memindahkan juga, kemudian ada kayak LP Bontang, sebetulnya juga udah COVID, tapi karena tempatnya agak luas, gitu, sama lapas narkotik yang tergolong baru 2 lapas ini, itulah akhirnya sekarang kita tatkala ada kepenuhan yang sudah sangat besar, kita kirim ke sana. Dan kita juga sistem barter. Arti barter begini, tatkala ada napi atau warga binaan yang nakal atau di situ terlalu kondisinya di atas standar seperti yang warga binaan yang lain, itu kita putar, Mbak. Butuh atensi khusus lah ya Pak ya? Kita putar. Keinginan kami adalah tatkala mereka kita putar, mereka harus ketemu orang baru, menyesuaikan lagi. Jadi kalau istilah zaman kita dulu adalah biar mereka tua di lapangan gitu, tua di lapas gitu. Jadi tidak menjadi satu tokoh yang akhirnya nggak jadi jagoan di satu tempat ya Pak. Gitu. Ya, Dan alhamdulillah selama kami di sini cukup mujarab sistem itu. Jadi tatkala sana Pak ini ada gini-gini, udah kita kirimkan ke sini data-datanya, kadang-kadang kita asesmen ke sana, tapi dalam keadaan tertentu yang mendesak karena urgen, udah kita oper aja ke sini. Jadi kita pertukaran itu selama ini tetap berlangsung. Itu salah satu teknik kita, karena hampir seluruhnya adalah sudah oper. Bahkan untuk lapas LPP ya, yang mungkin Mbak Rika udah kunjungi tadi malam, dengan hanya 9 kamar gitu kan. 9 kamar, iya. 9 kamar, sekarang isinya udah hampir 400 kan. Overcrowding juga ya Pak? Iya, 380. Padahal kalau seluruh warga binaan wanita atau perempuan itu kita kumpulkan, seluruh Kaltim Tara ini, saya data hampir 1.000. Hampir 1.000 orang. Tapi memang kita tempatnya tidak ada. Akhirnya seperti di Rutan Samarinda masih ada wanitanya, masih ada tahanan perempuan, napi perempuannya. Di Rutan Balikpapan masih ada juga, Lapas Bontang juga masih ada,
Rutan Tanjung Redep masih ada perempuannya juga, Lapas Nunukan dan Lapas Tarakan itu masih ada. Bahkan di sana, di Lapas Nunukan isinya sekitar 100 orang. Memang sana ada bloknya sih, ada blok wanitanya gitu. Tapi Wanita 100 orang, Nunukan itu di pulau lagi kan? Di pulau lagi. Jadi kalau dari sini ke Nunukan itu teman-teman di sini ya 3 matra, lewat udara, lewat laut, lewat darat. Karena dari sini harus turun di Tarakan, dari Tarakan naik speedboat lagi, paling cepat itu 2,5 jam. Tapi kalau ada gelombang ya bisa 3 jam gitu. Baru naik daratnya itu dari pelabuhan sampai ke tempat lapasnya itu 1 jam lebih gitu. Itu yang kondisi. Tapi ya alhamdulillah teman-teman semangat semuanya. Karena bagi kita adalah tugas ini adalah kewajiban dan perlu keikhlasan. Kita kalau kerja tanpa ikhlas, kerja tidak berdasarkan keyakinan kita bahwa ini akan membawa rezeki, kita akan patah arang. Itu yang gambaran umumnya seperti itu. Iya, dan itu juga yang Bapak tanamkan ke teman-teman seluruh UPT ya Pak ya. Iya. Yang barusan saya dengar dari Bapak bahwa tantangannya di sini adalah beberapa UPT yang di luar pulau lagi Pak ya. Nah, bagaimana Bapak menangani ini khususnya dengan terkait dengan fungsi pengawasan ya Pak, dan juga pembimbingan kepada UPT pemasyarakatan dengan kondisi area yang bisa dikatakan termasuk sulit ya Pak ya, beberapa di luar pulau seperti itu gimana yang Bapak terapkan? Di sini yang jauh ada 4 Mbak, tapi yang keluar pulau dalam arti pulau yang agak jauh itu adalah 2. Sebenarnya 3 sama Grogot, tapi di Grogot kan kita masih bisa tempuh dari sini perjalanan 2 jam, nyebrang ferry 1 jam, perjalanan lagi 3 jam, tapi masih ketempuh lah ya, dalam arti setengah hari pun kalau jalan darat masih sampai. Tapi untuk wilayah Tarakan Nunukan memang harus naik pesawat, tidak bisa naik pesawat. Oleh karena itu juga pengawasan kami adalah yang pertama, kami setiap bulan di awal bulan atau minggu pertama agenda kami adalah sejak kami di sini kami buat virtual. Jadi mereka teman-teman di lapangan, saya minta laporannya, kondisinya mereka seperti apa dalam sebulan terakhir ini, kendalanya apa, sampai bahkan capaian anggaran pun saya juga ingin tahu mereka, walaupun itu secara ini bukan tugas saya secara khusus, tapi secara umum adalah kita punya apa namanya semacam beban juga, kalau anggaran juga harus terserap semua dengan bagus. Oleh karena itu sampai susunan meja pun saya buat seperti ini sebetulnya. Ini adalah ya bisa buat tamu, tapi begitu kita virtual ada kasubdit saya, Pak Kabitnya duduk di sini semua, atau virtual dari Dijenpas, dari kementerian kita virtual sini. Jadi kita jadi seperti ini. Yang kedua adalah mulai dari grupnya WA KUPT kita bentuk, terus juga grupnya WA khusus kepala keamanan kita bentuk. Itu ada 2 grup yang WA khusus kepala pengamanan. Iya, kepala bahkan itu sampai ke Pak Kakanu juga ikut. Nah, jadi mereka harus melaporkan apel pagi, apel siang, apel malam kondisinya. Yang kedua, kita ada program yang namanya Sapa Malam, Mbak. Sapa Malam? Iya, Sapa Malam itu adalah kepala divisi pemasyarakatan itu video call ke kepala pengamanan. Jadi saya video call ke mereka, dia mau sedang naik mobil lah, mau dia lagi di rumah lah, tidak harus ke kantor silahkan. Saya hanya tolong dihubungkan dengan yang piket malam hari ini. Biasa sama komandan jaga, sama petugas pos, sama petugas pos. Akhirnya kita ngobrol bareng, 5 orang. Kami tanyakan bagaimana keadaan malam ini, bagaimana apa ada gangguan malam ini, kendalanya apa. Hari ini masuk semua enggak? Otomatis kalau kita nanya langsung sama komandan jaga, walaupun KPR juga mengatakan kan agak-agak beda. Saya hanya pengen menyentuh mereka bahwa kita itu hadir gitu. Karena nggak mungkin saya tiap hari atau setiap minggu harus ke Tarakan Nunukan. Langsung ke sana ya. Wah, dengan biaya tinggi dan mungkin jangkauannya agak ya. Jadi itu ada namanya program Sapa Malam. Itu sejak saya di sini ya tidak setiap malam sih, tapi dalam 1 minggu itu pasti satu UPT pasti kena kita Sapa Malam. Jadi kadang-kadang waktu pertama kali juga agak lucu. Padahal Pak enggak, saya pengen ngobrol aja gitu kan. Jadi bahkan ada
KPR, KPLP, Pak saya tak kantor dulu, tidak, mau di rumah tidak apa, nggak usah, nggak perlu kantor, kan saya tidak tahu nomornya hari ini kerja. Dan alhamdulillah mereka akhirnya punya keberanian gitu. Oh rupanya tidak masalah ya kalau kita ngobrol sama Pak Adi, Pak. Saya bilang, tidak apa-apa, saya bilang gitu. Akhirnya itulah cair, suasana cair. Jadi tatkala kami di lapangan, karena kita sudah sering ngobrol malam, walaupun hanya mungkin 10 menit, setengah jam pun bagi-bagi orang gitu kan. Nah, nanti pas saya ke pos itu, tolong pos 2 arahkan kamera ke kiri ke kanan gitu. Seakan-akan kan itu kontrol kita kan Mbak. Itu pesan itu akan sampai gitu. Saya sebetulnya hanya memberikan pesan aja bahwa kita itu ke sana loh gitu. Tapi kan tidak semua teman-teman punya pengetahuan seperti itu gitu. Tapi itu bagi saya adalah pesan bahwa saya ada di situ gitu. Saya hanya mengangkat benang merah itu di antara kontrol kita. Di samping ya tentunya kita karena kepala divisi sebagai koordinator bagi saya merupakan koordinator, saya pembantunya Pak Kakanwil dalam bidang dangtusi. Ya saya membuat bagaimana teman-teman itu bisa melaksanakan pekerjaan ini tentunya dengan nyaman, tidak ada paksaan, tapi SOP harus jalan gitu kan. Nah itu tuh menarik. Itu SOP harus jalan. Jadi karena menanganin lapas rutan ini tidak bisa kencang besi, tapi kalau bagi saya upamakan adalah seperti rotan, Pak. Kencang, kadang-kadang buka sedikit kembali lagi. Kalau besi kan tek patah dia kan. Ya, karena manusia kadang-kadang kan tidak sama dengan barang ya. Kalau barang begitu lo taruh sini di sini aja. Manusia hari ini itu bagus, jangan hari inilah ya. Jam ini bagus, tuh kan ketawa-ketawa begitu. Tahu ada berita langsung berubah lagi. Anaknya sakit, istrinya tahu dibawa orang, itu udah. Ya itulah saya sampaikan ke teman-teman juga ke KUPT, mereka harus turun. Tidak bisa lagi KUPT hanya bilang aman, sehat, baik, nggak bisa. Mereka sesuai harus dengan turun. WA gitu ya Pak ya, cukup di situ. Mereka harus turun. Itu yang kami lakukan betul. Jadi ada minimal ada 3 program yang harus kami lakukan. Bentuk grup WA itu, terus kita virtual secara rutin, bahkan kadang-kadang sebulan bisa 2 kali kan, kalau keadaan tentu gitu. Tapi sebulan sekali itu program khusus, dan juga kita ada namanya Sapa Malam. Sapa Malam, itu menarik tadi Sapa Malam Pak. Pak, ngomongin kembali lagi tentang overcrowding Pak. Ini kan memang tidak gampang. Ini overcrowding penyumbang utamanya narkotika? Jadi untuk Kaltim Kaltara itu kan juga sebagai pintu masuk utamanya narkoba dari Malaysia, atau kita tidak bisa menuduh Malaysia lah ya atau negara lain, tapi dalam arti pintu masuk dari negara lain. Dari negara lain. Itu sangat dekat sekali, dan perairan antar segitiga Malaysia, Singapura dan lain sebagainya itu kan jalurnya itu menurut informasi dari teman-teman APH. Jadi sini kalau dibilang narkoba hampir semuanya. Jadi kalau 12.703 hari ini, saya pastikan 10.000-nya itu masih narkoba. Jadi kalau dikirim dari kepolisian, Mbak, atau sekarang A3 yang sudah bisa masuk itu, seandainya 20 orang dikirim, 15 mungkin narkoba, 5-nya yang pidana umum. Jadi untuk wilayah hampir semua terjangkaunya sekarang sini narkoba semua. Dan hukumannya cukup tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi? Iya. Nah itu Pak, overcrowding, terus kasusnya narkotika, kita paham lah. Sudah jadi juga ngomongin tentang narkoba itu hampir setiap hari ada berita tentang narkoba terkait dengan lapas, hampir setiap hari. Nah itu bagaimana strategi Bapak, satu, menanggulangi overcrowding, di sisi lain Bapak juga harus melakukan langkah-langkah untuk mencegah agar warga binaan dan juga petugas tidak terlibat nih dalam isu peredaran narkotika. Tentunya kita harus ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah kita melaksanakan perintah Bapak Dirjen kita. Ada 3 perintah desa dini, gitu kan, pemberantasan narkoba dan APH. Dan itu kunci untuk pas maju itu sebetulnya 3 simpel, tapi itu menyangkut ke semuanya. Jadi kami sama teman-teman, deteksi dini itu adalah pemahamannya tidak dangkal, saya bilang. Tidak hanya mendeteksi dini, memeriksa orang gitu kan, barang tidak, tapi dalam segala segi kan.
bagaimana warga binaan itu dibuat mengikuti kegiatan itu dengan ikhlas. Gitu, dengan ikhlas. Karena lapas dan rutan itu tergantung dari leadernya. Betul. Dan di bawahnya. Tatkala kita bisa nyentuh mereka, itu insya Allah mereka juga akan ikut kita. Sebagai contoh, yang kami lakukan adalah ke teman-teman, coba bongkar lagi semua arsip. Ada nggak di antara mereka itu, gitu kan, yang pengusulan remisinya itu belum turun atau tersendat, dikelola. Terus cek lagi dari awal lagi, kita harus turun, saya bilang kan. Warga binaan yang sudah mau setengah masa pidana, yang memenuhi syarat untuk PB, CB, segera terus nama-namanya dipanggilin dan disampaikan persyaratannya semuanya gratis disidangkan. Tatkala kita sudah memberi haknya mereka, dengan dia hanya bekerja, tahu-tahu dia minta apa namanya jaminan sama keluarganya, litmas atau turun PB, turun ini, mereka itu akan merasa, saya diurusin nih dengan gratis, dengan ini. Itu membuat kita menanamkan hutang budi ke mereka. Dengan cara itu kita mau ngapain aja, mau bersih-bersih, mau ngerapiin kamar, blok, insya Allah mereka akan jalan. Tatkala mereka pengurusan remisi, tahu-tahu turun, dia remisinya utuh, nggak perlu ini, itu pun akan mendorong kita. Jadi kita dorong bagaimana teman-teman memenuhi hak. Kalau saya sampaikan di sini adalah penuhinlah hak dasar warga binaan. Adalah makan, minum, tidur, dan hak-hak yang itu bukan hak mutlak ya saya bilang. PB, CB itu bukan hak mutlak karena bentuknya kan syarat ya Pak. Ada syarat dan pengusulan. Bahkan saya sampaikan, tatkala kamu seharusnya PB kamu itu bisa dapatnya itu bebasnya bulan 10, tapi karena suatu hal bulan 11 itu tidak masalah kan, karena itu ada syarat-syarat utamanya. Betul, kan gitu. Nah, pemahaman itu sebenarnya sepele Mbak. Kadang-kadang teman-teman menyampaikannya itu loh nggak tuntas. Harusnya disampaikan bahwa aturannya itu warga binaan setelah menjalani 2/3 bisa diusulkan bersyaratkan. Nah, itu harus ada gandengannya kan gitu kan. Kalau diusulkannya pas 2/3, berarti turunnya kan setelah 2/3 dong. Nah, makanya sekarang itu setelah separuh mulailah mereka disidangkan, mulai mereka ambil jaminan, teman direkam kegiatan mereka kan. Itu kita dorong. Tatkala itu sudah bagus, insya Allah warga binaan akan ikuti program kita. Yang nggak kalah pentingnya adalah kerjasama dengan APH. Itu harus. Jadi seorang kalapas, karutan, kadipas, yang kita memang harus keluar dari, kalau saya katakan ke teman-teman, keluarlah dari zona nyamanmu. Saya bilang. Keluarlah jadi kotak segi empat itu. Saya mau sampaikan, kalian tidak usah pakai bahasa Surabayaan gitu kan, merasa sok paling tinggi, sok paling hebat, tidak. Sok paling penting ya, saya bilang. Tidak mengurangi harga diri kok. Kita datang ke teman-teman Sat Narkoba, ke Polres, ke BNNP, BNK, tidak ada harga diri, saya bilang. Justru dengan ngopi bareng, ketemu bareng, info itu berjalan, Mbak. Nah, setelah itu tatkala ada sedikit pengembangan pun udah kasih info gini kerjasama. Dan alhamdulillah kerjasama teman-teman APH teman-teman kita berjalan dengan baik. Dan kemarin udah ketemu juga sama teman-teman dari BNN, kita ngumpul bareng. Bahkan media massa pun ya minimal dalam sebulan kita masih ada pertemuan. Ya, berarti artinya, media massa bagian dari kerjasama itu ya Pak ya, kolaborasi itu ya Pak. Jadi tatkala saking mungkin hubungan mereka juga bagus kan gitu, ada info apa mereka tidak akan mengeluarkan sebelum confirm ke kita. Kadang-kadang, Bang benerkah Bang gini. Wah, tolong cek dulu lah ke lokasi, saya bilang kan. Oh iya Pak. Dan alhamdulillah dari teman-teman Pak Kasat Narkobanya, Pak Dir Narkobanya, dari teman-teman KPNN maupun Pak Kabid Plantasi sudah main ke sini. Pak Kabid Plantasi kita ngobrol berlahap. Bahkan di wilayah utara pun juga sudah ketemu semua. Bahkan terakhir kemarin kepada Pak Wakapolda sudah main ke sini juga ke silaturahmi ke Pak Kakak, karena sudah gantian silaturahmi. Kita bahas semuanya itu. Bahkan kita ya pertukaran informasi lah yang kira-kira. Alhamdulillah teman-teman di lapangan khususnya APH
bersama kita sekarang mulai care. Oh, oke. Care sekali, tatkala ada pengembangan, ada gini, semua adalah bentuk kerjasama. Ya, tapi yang kedua, saya sampaikan juga kalau teman-teman, tatkala ada pengembangan dari APH, saya bilang kita care aja gitu kan. Nggak usah ditutup-tutupin, sok nggak ada, tidak. Saya bilang narkoba ini bukan masalah kita sendiri, ini adalah masalah kita bersama. Mereka punya alat, mereka punya jejak di kita, gitu kan. Kalau kita langsung menghapus jejak di kita itu akan ketahuan, gitu. Bahkan kita dianggap kita tidak membantu penyidikan. Mereka akan tahu kok standar-standar mereka yang sejauh mana. Dan alhamdulillah program itu sudah berjalan sih, walaupun mungkin ada satu tempat yang belum begitu. Tapi pada prinsipnya hampir semua UPT sudah saling koneksinya bagus. Berarti kalau tadi mendengar yang Bapak sampaikan 3 kunci, saya menyampaikan juga tiga kunci nih. Saya menyimpulkan dari yang Bapak sampaikan itu adalah satu, petugas itu harus tahu tugas dan fungsinya, tahu, memahami dan melaksanakan ya Pak. Yang kedua adalah penuhi dulu hak warga binaan, penuhi secara tuntas. Ya. Ketiga tadi kolaborasi kerjasama, gitu ya Pak. Betul. Yes. Dan itu menurut Bapak itu berhasil ya Pak formulanya? Sejauh ini itu hal yang simpel, tapi menurut saya cukup berhasil. Makanya kemarin waktu kita rakernis, begitu ada back to basic, itu saya sangat mendukung sekali. Saya sangat setuju sekali. Program itu harus, karena apa? Kita amatin ini teman-teman kadang-kadang belum begitu melaksanakan tugas dan fungsinya secara utuh, tapi melaksanakan beban yang lain gitu loh, yang kadang-kadang bukan tusinya, kadang-kadang agak-agak intinya. Tapi saya bilang sama teman-teman, oke, program ini sudah ada ukurannya, sudah ada patokannya gitu kan. Itu tolong itu kita laksanakan bersama-sama. Karena saya pahami adalah kita kembali ke fitrah kita lah ya, kita kembali ke tugas kita, pokok kita. Saya sampaikan ke teman-teman lapangan bahwa back to basic ini adalah, marilah seluruh petugas ini adalah punya tugas yang sama gitu. Jadi kita ini juga merawat, membimbing, juga mengamankan gitu. Jadi jangan sampai pola pikir kita tatkala aku udah di keuangan sih katanya, saya tidak mau tahu lah mengenai keadaan dalam gitu kan. Bahkan saya sampaikan teman-teman, dalam 1 bulan entah 2 kali lah atau minimal sekali begitu apel pagi itu semua teman-teman diajak ke dalam gitu kan. Itu adalah untuk ngecek. Jadi teman-teman yang udah di keuangan, di pembinaan itu sudah tahu, oh rupanya di sini ada kamar toh kata gitu kan. Ini kotor bersih, paling enggak itu menunjang itu. Jadi back to basic itu kita sampaikan ke teman-teman, penuhin tugas kita, saya bilang secara maksimal, secara baik. Dan tapi jangan melupakan juga kita berinovasi toh, itu harus, karena tapi inovasi ini juga nggak boleh berbenturan barangkali ya dengan dasarnya betul. Dan kita emang saat ini harus adaptif toh Mbak, mengikuti perubahan. Kalau kita nggak mau mengikuti perubahan waktu dan zaman yang paling mudah kita pahami, kita akan tersingkir dengan stasi alam toh. Jadi kegiatan itu adalah bagaimana penuhin itu. Karena kalau kita tidak melaksanakan apa sih tugasnya kita itu kan, ya kalau saya bilang sama teman-teman, seorang KUPT itu melekat. Jadi bagaimana petugas penerimaan tahanan baru maupun warga binaan baru, menempatan dan pengeluaran tugas pokok KPA, Kalapas dan Karutan. Nah, ini harus kita penuhi bersama. Jadi mari dengan tugas yang bagus ini kita penuhin, insya Allah semua akan lancar. Terakhir adalah saya hanya membaca semacam kiasan aja ke mereka, teman-teman semuanya. Coba kita bayangkanlah, kita amati, terenungkan. Satu LP, satu UPT itu dengan prestasi yang luar biasa. Mungkin sudah dapat piagam dari gubernur, dari menteri, mungkin satu tumpul. Tatkala ada masalah yang viral, ada pelarian yang seperti ini, nama itu hilang kan? Pupus semuanya. Pupus itu hilang. Apakah akan mencari pengakuan, penghargaan sambat-sambat itu, atau kita berprestasi bahwa warga binaan itu haknya terpenuhi
hubungan masyarakatnya bagus, tapi juga ada prestasi kan. Iya. Jadi jangan ngejar prestasi aja sementara tugas kita ini tidak terpenuhi gitu. Tapi juga jangan juga dalam kotak gitu kan. Iya, betul. Udah nggak mau keluar, juga tidak gitu. Iya. Karena kewenangan teman-teman ada masih ada lah ya. Tidak di sini, mungkin di mana tempat pun bahwa lupa gitu loh. Seorang kalapas itu tugas kita itu hanya empat ujung ini aja, Pak. Satu kotak ini aja. Makanya kalau ada pegawai penjara keluar lapas masih bawa pistol, saya juga bingung gitu. Mau nembak siapa gitu. Kita begitu keluar dari lapas itu, kewenangan kita udah nggak ada loh. Pengaman udah kewenangannya kepolisian. Betul. Kecuali itu keadaan khusus mungkin ngawal dan lain sebagainya. Iya. Secara umum kan kewenangan di luar tembok kita ini kita udah ke APH lain. Nah, makanya itu kita bekerjasama. Nah, itu yang perlu kita tekankan. Dan mudah-mudahan di sini dengan keadaan kultur seperti ini, kalau dilihat dari jumlah penghuni cukup tinggi, Mbak. Oh, tadi berapa UPT-nya ya, Pak ya? UPT di sini ada 17, itu sudah ditambah Bapasnya 3. Bapas 3. Rubasan 1. Jadi 17 dikurangi 4 ya. Iya. 13 berarti. 13 UPT rutan ya. Lapas rutan. Oke. Nah, kemarin itu Pak kami kan sempat ke Tenggarong, ke lapas-lapas itu. Kemudian kita menuju malam ya Pak akhirnya. Iya. Kita lihat di situ juga kehidupan malamnya itu saya sih menyentuh ya Pak. Iya. Sama-sama ada pengajian, bahkan di lapas Tenggarong itu ada saya anggap sekolah ya, sekolah khusus tahfiz ya. Di sisi lain juga lapas Tenggarong contohnya itu juga ada mebeler. Iya, nah, betul. Itu bagaimana Bapak mensupport teman-teman khususnya di lapas dan rutan, kondisinya overcrowding tapi pembinaannya tetap berjalan, bahkan ada yang berproduksi barang-barang hasil-hasil karya yang indah dan juga bernilai jual. Kemarin tuh penjualannya sudah sampai keluar kota. Betul. Gitu Pak. Jadi sebetulnya ada satu kunci dasarnya aja gitu. Tatkala keamanan itu berjalan dengan baik, pembinaan juga akan berjalan kan. Okay. Pembinaan berjalan dengan baik, keamanan juga akan terbantu. Dua sisi itu sebetulnya saling berkaitan. Jadi tidak ada yang lebih penting, dua-duanya sama. Harus berjalan dua-duanya ya Pak. Makanya seorang KUPT itu harus sering menekankan kepada teman-temannya, kepada anggotanya bahwa seluruh bidang itu punya tugas dan fungsi masing-masing dan saling berkaitan. Karena kalau nggak gitu, gua kayak KPLP nih paling berkuasa, tidak gitu. Karena kalau diamankan aja pembinaan nggak berjalan tidak akan aman. Ya, terus saya sampaikan ke mereka untuk khusus di LP, paling enggak lah satu LP itu karena kita adalah pembinaan gitu kan, membina mereka adalah satu produk aja yang dihasilkan di LP itu. Karena kebanyakan pengalaman saya sendiri gitu, satu LP itu kadang-kadang membuat berapa produk toh, tapi setengah gitu, artinya tidak sampai full gitu kan, hasilnya setengah bagus, pemasarannya setengah bagus. Jadi yang penting ada jadi ya Pak ya. Jadi bukan brand gitu kan, tapi begitu satu produk yang itu bisa berlanjut terus, mau ganti kalapas, karutan, pemimpin itu kan terus tetap berjalan, itu yang kita inginkan. Kan daripada membuat satu berkaitan dengan Tenggarong, produknya luar biasa, artinya luar biasa, sudah bisa bersaing dengan di luar. Iya, saya lihat kemarin. Kami udah sering ke sana, bahkan teman-teman dari Surabaya sana itu sering ngambil di bawah ke Surabaya naik kapal, itu udah ada videonya juga. Bahkan di sekolah pun juga banyak yang pesan. Terakhir kemarin adalah pesanan itu buat asbak. Asbak itu dibikinnya dari pecahan kaca. Ya. Pecahan kaca dibikin sebagian rupa gitu. Nah, akhirnya ada yang ngambil. Itu juga sana luar biasa, cukup bagus. Hafiz Al-Quran juga ada, dan bahkan kalau sifat pembinaan sebetulnya hampir semua UPT. Iya, kemarin saya lihat juga di Rutan Samarinda Rutan Samarinda yang sangat padat sekali, tapi betul. Saya merinding gitu Pak. Aduh, suasana agamisnya. Mereka harus turun tadi itu, KPLP turun, sering ngobrol ke bawah, pasti pembinaan sama anggotanya, bahkan mungkin
kalapasnya lah, entah dengan cara olahraga, banyak hal itu bisa. Waktu mungkin dia ke masjid, ke gereja, apapun sesuai agama masing-masing itu, ada itu celah-celah untuk membangun komunikasi. Karena intinya semuanya kan di komunikasi, Mbak. Ya. Menurut Komunikasi saya, ya, Pak? di komunikasi intinya. Komunikasi jalan, ada feedback, insya Allah itu akan berjalan. Oke. Pak Kadif, terima kasih atas waktunya. Kami juga ikut berdoa bahwa kondisi overcrowding ini tidak menimbulkan hal apapun, ya. Seperti tadi yang Pak Kadif sampaikan bahwa semuanya dapat berjalan dengan baik. Pembinaan dan pengamanan harus terus berjalan, beriringan ya, beriringan. Pak ya. Sahabat Pemasyarakatan, demikian tadi bincang kita dengan Bapak Jumadi, Kepala Divisi Pemasyarakatan Wilayah Kalimantan Timur Utara. Sangat menarik sekali bagaimana penanganan overcrowding di wilayah ini. Pembinaan, pengamanan berjalan beriringan, 3 hal yang ditekankan oleh Bapak Kadif kepada seluruh jajaran. Yang pertama adalah lakukan tugas dan fungsi dengan baik, penuhi hak warga binaan, dan terus jaga dan kembangkan kolaborasi dengan semua pihak. Sahabat masyarakat, demikian perjalanan kita di wilayah Kalimantan Timur Utara. Sampai bertemu lagi, saya Rika Pastivi dari Samarinda melaporkan.